keadaan sehat ya. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Apakah teman kalian ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Oke, apakah ada yang masih ingat kemarin kita sempat membahas tentang apa? Ya benar, zat dan perubahannya. Kemarin kita sempat membahas contoh-contoh perubahan zat. Ada apa saja? Iya benar, membeku, mencair, mengkristal, terus menyublim. Iya benar sekali. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor, yang dimana masih ada kaitannya dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian suhu, satuan suhu, dan pengukuran suhu, serta mampu melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana mengenai proses terjadinya perubahan suhu. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai sumber kalor yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam perpindahan kalor dan mengetahui perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan proses terjadinya perpindahan kalor, baik secara konveksi, konduksi, maupun radiasi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu nih, kira-kira apa yang kalian rasakan ketika kalian mengaduk teh panas menggunakan sendok aluminium? Apakah tangan kalian yang menyentuh sendok akan terasa hangat atau tidak? Lalu, ketika tadi pagi kalian mengikuti upacara bendera, kira-kira apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa kepanasan atau justru malah kedinginan? Nah, apakah ada yang tahu peristiwa-peristiwa yang tadi Ibu sebutkan merupakan contoh dari apa? Ya, benar sekali. Contoh-contoh dari perpindahan kalor. Mantap sekali yang sudah belajar. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini yang akan membahas mengenai suhu dan kalor. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya Ibu ingin menampilkan sebuah gambar. Bisa diperhatikan dulu ya. Nah, dari gambar yang sudah Ibu tampilkan ini, kira-kira ada yang tahu di dalamnya terjadi peristiwa apa? Ya, bisa disimak, itu ada peristiwa orang sedang merebus air di dalam kompor. Kira-kira dari foto tersebut ada peristiwa apa saja yang terjadi di dalamnya? Ya benar, ada peristiwa konveksi. Lalu ada apa lagi yang tahu? Iya benar, peristiwa konduksi. Nah, pintar sekali ya. Sepertinya anak-anak sudah belajar. Karena anak-anak sepertinya sudah mulai tahu, jadi kita langsung saja ya, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini mengenai suhu dan kalor. Oke, bisa diperhatikan ya materi yang sudah Ibu paparkan. Jadi suhu adalah ukuran dari tingkat panas atau dinginnya suatu benda ataupun zat. Pada dasarnya, suhu adalah besaran fisika yang dapat dirasakan oleh indera. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Di sini ada yang belum tahu termometer? Nah, tahu semua ya pastinya. Jadi, termometer merupakan alat yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya termometer, kita dapat mengetahui suhu dari suatu benda ataupun zat. Contohnya, seperti suhu udara, suhu air, dan juga suhu tubuh kita. Ada beberapa jenis-jenis termometer berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama, ada termometer air raksa, ada termometer digital, ada termometer alkohol, dan juga ada pula termometer inframerah. Semua termometer itu memiliki prinsip kerja yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya masing-masing. Selanjutnya, skala suhu. Jadi, ada yang tahu skala suhu itu ada berapa?
ada 4. Yang pertama ada Celsius, yang kedua ada Fahrenheit, yang ketiga ada Kelvin, dan yang keempat ada Reaumur. Iya, dari keempat skala tersebut tentunya titik didih dan juga titik bekunya berbeda-beda. Yang pertama nih, Celsius. Celsius memiliki titik didih 100 derajat, sementara titik bekunya 0 derajat. Lalu pada Fahrenheit, titik didihnya 212 derajat dan titik bekunya di 32 derajat ya. Lalu yang ketiga nih ada Kelvin. Kelvin memiliki titik didih 373 derajat dan titik bekunya 273 derajat. Yang terakhir ada Reaumur. Reaumur memiliki titik didih 80 derajat dan juga titik bekunya 0 derajat. Selanjutnya, kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain akibat adanya perbedaan suhu. Kalor mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin hingga mencapai keseimbangan suhu. Rumus persamaan kalor yaitu Q sama dengan M dikali C dikalikan dengan delta T, di mana Q adalah kalor dengan satuan joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, C adalah kapasitas kalor benda dengan satuan joule per kilogram per derajat Celcius, dan juga delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Nah, untuk jenis-jenis perpindahan kalor, ada yang tahu nggak nih ada berapa? Ya, tepat sekali, ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, untuk konduksi sendiri artinya konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Selanjutnya, untuk konveksi, konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bahan ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Lalu yang ketiga, ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara ataupun medium. Nah, Ibu punya gambar nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, gambar seseorang yang sedang merebus air. Jadi, pada saat orang merebus air itu ada 3 peristiwa yang terjadi, antara lain konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, dari peristiwa tersebut bisa terlihat ya bagian mana yang menunjukkan konduksi. Ya, bagian tangan yang memegang gagang panci. Tangan tersebut akan merasa panas karena gagang panci juga mendapatkan panas dari api. Lalu ada juga peristiwa konveksi. Ada yang tahu di mana? Ya benar, pada saat air yang direbus itu mendapatkan panas dari api, maka airnya akan mengalami perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang terakhir ada juga radiasi. Nah, ini radiasi ada yang tahu di mana? Ya benar, di api yang membakar si panci tersebut. Jadi suhu api yang panas itu bisa kita rasakan dengan tangan kita tanpa melalui medium ataupun perantara apapun. Nah, itu tadi contoh dari 3 peristiwa perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, selanjutnya Ibu ingin memberikan penugasan kelompok. Bisa dibagi dulu ya kelompoknya. Silakan berhitung mulai dari 1 sampai 5. Oke, terima kasih. Semuanya sudah mendapatkan kelompok? Ya. Lalu untuk tugasnya, yang pertama yaitu kalian menyiapkan air yang kemarin sudah Ibu tugaskan untuk dibawa. Apakah pada membawa semuanya? Ya, jadi dari air yang sudah dibawa itu ada air panas, air biasa, dan juga air dingin. Nah,
Tugasnya, kalian akan mengamati perubahan suhu yang terjadi pada ketiga air tersebut. Nanti hasilnya kalian catat di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu buat ya. Lalu tugas selanjutnya, kalian juga ditugaskan untuk mengidentifikasi dan juga mencari tahu tentang apa saja jenis-jenis perpindahan kalor, baik itu konduksi, konveksi, maupun radiasi. Kalau sudah, nanti hasil dari tugas kelompok itu bisa dipresentasikan ke depan ya anak-anak. Baik, silakan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kalian semua hebat dan hasil presentasinya juga bagus. Oke, sekarang apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari di hari ini? Ya, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar mengenai suhu dan kalor. Di mana suhu berarti suatu besaran yang dapat diukur untuk menentukan panas dinginnya suatu benda. Di mana alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Dan juga ada 4 skala suhu, yaitu ada Celcius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Lalu, kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lain akibat adanya perbedaan suhu. Di mana perpindahan kalor yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai dan waktunya juga sudah habis, maka pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Jangan lupa apabila ada yang masih bingung atau belum paham, bisa dibuka kembali materinya. Dan juga dipersiapkan untuk pertemuan kita berikutnya. Silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.